pengen tahu rasanya nyoba jadinya keterusan ya. Iya, karena juga lingkungan juga sih berpengaruh sih menurut gue, lingkungan dia dan si pribadinya masing-masing juga sangat berpengaruh. Lu tuh butuhnya kopi bukan butuh alkohol, karena lu tuh butuh inspirasi bukan halusinasi. Iya. Halo manis, balik lagi bersama gue Abdal. Tentunya hari ini gue akan membahas soal mabok-mabokan. Aduh, dada gue nyesek banget. Aduh. Kenapa tuh? Aduh, nyesek banget gue ngeliat lu gaya kayak gitu. Capek. Kan cerita mabok anjing. Ya mabok gak gitu juga, gila. Gak begini-gini ya? Gini-gini ngapain? Jadi cowboy. Jadi, Ler. Ya. Gila. Oh, lu tau nama gue sih? Iya lah, mata lu beler. Ya, parah banget. Enggak, kan gak beler kan? Melek. Tai. Ler. Jadi Ler. Lu belum kenalan sama gue. Ya udah, nama lu siapa? Kayak gini dong. Corona anjing. Nama gue Duta Prasetyo Wisodo. Panggilnya? Beler. Anjing, balik lagi. Bar Ler. Gini Ler. Gimana? Jadi belakangan ini lagi hits banget. Hits banget apa nih? Viral gitu kan. Soal Jokowi katanya invest miras. Oh iya, yang sekarang udah dicabut bukan ya? Iya, sekarang udah dicabut. Jadi daripada ini info-info yang ketelingsut dan banyak masyarakat yang ke-distract kan ya? Bingung, wah ya, Jokowi mabok kan. Gue kan parah banget. Enggak gitu kan ya. Enggak gitu. Jadi daripada kita bingung, kita bahas aja sekarang, oke? Let's talk about it. Tadi kan gue udah jelasin nih, ya kan, soal Jokowi. Lu mabok ya? Bahasa lu gak efek. Gila. Ya, ceritanya kan nge-fly. Kan fly. Ya udah dibahas nih Pak Jokowi nih. Jadi Jokowi itu ini ngomong. Bikin video. Klarifikasi. Oh, okay. Soal miras-miras ini. Nah, kita lihat dulu video, oke? Oke. Yes. Asik, dia buka masker, bro. Iya, pengen ngomong ya. Lupa gue. Suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Setelah menerima masukan-masukan dari ulama-ulama MUI, Nahdlatul Ulama, NU, Muhammadiyah, dan ormas-ormas lainnya, serta tokoh-tokoh agama yang lain, dan juga masukan-masukan dari provinsi dan daerah. Bersama ini saya sampaikan, saya putuskan lampiran Perpres terkait pembukaan investasi baru dalam industri minuman keras yang mengandung alkohol. Saya nyatakan dicabut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berarti jelas dia itu berarti kan banyak gunjingnya masyarakat kan. Gunjingan masyarakat, ormas-ormas, masukan dari para ulama. Bener gitu banget. Kan? Jadinya akhirnya cabut, bro. Karena mungkin dari untuk agama sendiri nggak boleh. Ya kan karena ya nggak bisa ngomongin ini juga sih, agama juga sih. Nggak bisa ngomong itu juga. Iya sih kan, karena Indonesia beragam, bro. Oh iya, budaya itu kuat. Budayanya kuat sih ya. Tapi ya daripada menimbulkan suatu pertentangan dan iya, kericuhan, mendingan kita nyari jalur tengah kan. Ya udah. Orang dalam. Salah. Bukan begitu, saudagar. Bukan. Saudagar. Lu mau nggak saudara sama gue? Nggak mau gua. Lu kayak tukang tahu. Iya. Terus gimana? Jadi ibaratnya emang ya udah berarti diambil jalur tengahnya aja, nggak boleh lah. Jalur damai lah. Iya. Ini, apalagi kan lagi corona gini daripada demo lagi. Nanti pandemik makin wow, kan. Sedih lah pokoknya. Sedih parah gitu. Sih sebenarnya ya. Gue lebih sedih melihat kalau Indonesia tuh bergejolak. Gue lebih sedih dibandingkan gue patah hati. Iya. Allah. Iya. Tapi BTW ya. Kenapa sih buat nih opini nih buat lu? Kenapa anak muda itu suka banget mabok? Kalau opini menurut gue ya, anak muda suka mabok. Soalnya ya namanya jiwa muda, bro. Jiwa muda ya? Young, dumb, and broke. Iya anjay. Kayak banget. Young, dumb, and broke ya. Iya. Jadi kayak karena keinginan tahuan akan suatu halnya tinggi gitu. Melihat ya namanya
orang udah beranjak SMA lah, udah punya waktu di luar tuh makin luang gitu ya kan. Ada waktu-waktu di mana dia bisa bohong sama emaknya bilang kerja kelompok padahal mah nongkrong ya kan gitu. Habis nongkrong mabuk. Mabuk lah. Apa cuma pertama? Iya, dari situ sih menurut gue kayak pengen tahu rasanya nyoba. Jadinya keterusan ya. Iya, karena juga lingkungan juga sih berpengaruh sih menurut gue, lingkungan dia dan si pribadinya masing-masing juga sangat berpengaruh. Prinsipnya dia, ya nggak sih? Iya sih. Dan kayak ibaratnya, tapi emang chill ya kalau mabuk ya? Chill apaan sih? Chill tuh kan nyantai. Iya. Ngerti kan gue anak jaksel banget. Jaksel. Literally. Which is, lu tau which is nggak? Apaan tuh? Nggak tahu gue. Gue juga sama nggak tahu. Gue bahasa Inggris gue jelek banget bro. Berarti anak muda itu bisa tergantung lingkungan, prinsipnya juga gimana. Tapi cuman temen gue ada loh, yang ibaratnya lingkungannya itu bener-bener pemabuk, pemakai, perokok, tapi dia nggak ngerokok. Pokoknya dia nggak menyentuh itu semua. Terus gue tanya sama dia, bang, lu ngapa emang kok kagak inian sih, kagak nggak ngerokok. Gue tahu nih siapa nih. Lu tahu kan siapa orang yang sering lu ajak minyak-minyakan kan? Gue tahu nih. Faisal Ramdhani. Anda masuk sini di acara ini diomongin ya. Talk about it bang gitu. Kalau kayak gitu ya lingkungan pertama sih keluarga sih yang impact-nya besar banget ya dalam kehidupan sehari-hari ya. Benar. Jadi kalau kita menyontohkan yang baik-baik ya mungkinnya bisa jadi nanti ke depannya bakalan baik. Cuman tergantung pribadi masing-masing juga. Benar. Ada temen gue yang bener-bener dia dari bapaknya ustadz atau bapaknya tokoh masyarakat, tapi ya di luar ya kayak gitu. Jadi ya nggak menjamin sih mau siapa bapak lu, mau siapa orang dalam yang lu punya. Tapi kalau orang dalam masuk bisa. Itu parah kalau orang dalam. Indonesia tuh kebanyakan orang dalam sih. Kebanyakan orang dalam. Sampai neraka juga ada orang dalam. Kalau gue sih orang dalam gue masuk surga. Gila. Iya. Kalau lu sih enggak, lu suka ngamer goblok. Buset, lu nggak lihat nih? Apaan? No, wallpaper gua Mekah bro. Gila lu. Ngamer lu sebarangan. Maaf bro. Iya. Tapi BTW ya, kalau misalkan ngomongin soal habit anak muda suka mabuk, tapi itu ternyata tuh dari budaya juga. Budaya Indonesia tuh emang dari dulu juga suka mabuk bro. Contohnya tuh di upacara-upacara adat nih ya. Bentar gue lihat dulu nih berita. Tadi tuh gue habis baca artikel-artikel gitu masalah. Lu sekarang doyan baca bro? Iyalah, kayak dulu lah, gila. Udah nggak doyan makan lagi? Iya, makan apaan? Makan cinta. Ya Allah. Nih, tuh lu baca tuh Prasasti Pangumulan 902 Masehi menuliskan tuak sebagai minuman yang disajikan dalam upacara penetapan tanah siman. Tuh prasasti ini ditemukan di Desa Kembang Arum, Ki Ageng, Yogyakarta. Nah, jadi ibaratnya dari dulu tuh emang udah lekat banget dengan mabuk-mabukan, Bray. Sebenarnya sih kalau menurut gue bukan mabuk-mabukan sih. Apa? Kalau buat upacara adat itu cuman kayak gimana ya? Merayakan. Enggak sih, kayak ini kan mungkin suatu minuman yang istimewa, mungkin kayak signature gitu kan, kayak koktail gitu atau apa gitu. Jadi yang kalau dari orang Jawa pun sekalipun nih ya, kalau lagi berduka kita tuh nggak boleh yang namanya seneng-seneng. Kalau lagi seneng-seneng, kalau misalnya ada acara pernikahan gitu nggak apa-apa ya, kayak emang adatnya ya. Pokoknya tahu situasi lah. Tahu situasi ya. Gitu tergantung lu lagi ngapain, terus momennya momen apa. Masa lu lagi berkabung lu seneng-seneng kan kayak nggak punya adab gitu ya kan. Tapi ya tergantung orangnya juga sih. Kan? Bener. Tapi emang kalau berkabung ya nggak boleh terlalu amat berkabung gitu, kayak emang adat-adat di Indonesia banyak yang kayak gitu juga. Tapi lu kalau berkabung mabuk? Berkabung orang nangis dia mabuk. Goblok. Gue bocahnya kalau mabuk melankolis men. Melankolis. Melankolis ya. Melankolis apaan anjing? Melakonis. Tapi ya BTW dari kita ngomongin masalah budaya. Iya banget. Iya kan keren banget kan gue. Parah. Pop. Lu bahasa lu jelek banget anjing. Kagak. Lu tuh pernah enggak sih nyobain minuman-minuman lokal? Pernah, parah. Iya, apa aja? Cap tikus gue pernah. Itu cap tikus rasanya kayak gimana? Gue nggak pernah. Cap tikus tuh rasanya kayak gimana ya? Lu tahu? Wah, pedes banget nih sini, kayak gue
kayak dibakar nih leher gua gitu. Terus Itu tahu nggak lu tapi cap tikus dari daerah mana? Dari mana sih itu? Cap tikus tuh dari daerah Sulawesi, bro. Oh, dari Sulawesi. Terus tapi gimana? temen gue ada yang mirip tikus. Tapi emang itu benar dari tikus apa gimana sih? Cap tikus itu cuma labeling doang, kayak susu beruang nih, tapi susunya susu sapi. Oh, kayak gitu ya, modelnya kayak gitu. Bobo nama produk nih. Apa-apa. Salah. Besok kayak harus sponsorin deh dia. Bener dah, biar ini bocah otaknya rada biar freshan dikit gitu. Kebanyakan minum air tajin gini. Tahu nggak air tajin? Air beras Air beras. Ya, pintar gua. Air beras sebut mabok. Udah nih ngomongin ini dulu, mabok-mabokan mulu lu. Nih ngomongin lu kalau sebelum mabok lu harus tahu macam-macam minuman dulu biar nggak asal minum. Nih, tadi kan cap tikus. Terus lu pernah lagi selain cap tikus? Ciu, gue pernah ciu. Ciu tuh, tapi gue pernah sih. Ciu pernah. Pernah. Apaan tuh? Ketir ya? Ketir lah, ibarat kata. Terus sensornya goblok. Terus gue pernah juga yang paling hits di Jaksel ya kan? Apa tuh? Anggur merah yang selalu memabukkan. Itu lokal ya? Amer tuh lokal. Amer lokal, bre. Lokal. Dia produk Indonesia banget lah, orang tua banget gitu. Anggur merah gue pernah, Intisari pernah, Kolesom pernah. Raja Wali pernah? Raja Wali pernah. GG pernah, parah GG itu. Wah itu paling membekas banget dah di gua. Emang kenapa? Dari ya 10.000 bisa buat mabuk. Ya kan? Aku biasa. Rasa betadin lagi ya kan. Orang miskin mau mabok. Begini nih ceritanya. Tapi gua nebeng sih balik sama lu. Gua lebih miskin lagi. Terus gua pernah juga minum inian apa namanya arak gua pernah. Arak Bali itu the best menurut gua tuh, the best arak Bali. Itu asik. Good banget sih. Karena kalau gue pribadi gue tuh nggak pernah, kan gue nggak edik banget soal minuman ya. Paling gue cuma nyobain Amer, Intisari, Ciu, GG, udah itu doang. Karena lu kalau menurut gue di sini bukan soal edik nggak edik sih, tapi kayak lu explore suatu hal, kayak misalnya lu baca buku nih tentang suatu hal, pasti lu ingin mengeksplore lagi kan. Benar. Ya gue sih cuma pengen tahu karena banyak ya berbagai macam jenis gitu doang. Tapi masalah apa namanya? Minuman-minuman yang tadi ya, lu paling suka minuman lokal itu yang mana? Kalau dulu gue paling suka tuh, udah yang pasti kan orang-orang banyak suka juga Amer sih. Tapi gue kalau buat ini lebih suka arak sih, bre. Lu lebih suka arak? Arak sih. Serius lu? Soalnya gimana ya, kayak nggak perlu ngabisin banyak-banyak udah. Gitu. I'm flying bro, ya kan kayak. Aku terbang. Tuh, biasa udah mata beler, otaknya ngablu. Enggak, gue sekarang udah jadi tafis. Tafis Quran. Gue tafis cinta. Ya Allah, lu mau ngapain sih menyetel apaan? Ini. Gue tuh tadi. Wah ini orang keren juga nih. Dia pakai batik. Tatoan. Oh, tatoan ya Allah. Ini sumpah ini goblok banget. Jadi tuh gue ngeliat video baik dicekokin minuman. Wah, anjing. Ini goblok nih, coba lihat ya. Gila. Ini gue paling gak demen nih sama orang-orang kayak gini. Kenapa emang? Menurut gue norak, jatuhnya norak gitu, kenapa ya? Kayak, ya iyalah bro, udah tertera di botolnya minuman untuk 21 tahun ke atas. Anak bocah dicekokin, gila lu. Anjing ya tapi. Gue pengen lihat dulu coba. Gue rasa nih lahirnya kagak diajanin. Diapain? Diteriakin. Mabuk lah gitu. Banget si anjing itu bener-bener di pangku terus diminum gitu. Goblok banget anjing, sumpah deh. Udah gue gak tega liat. Udah gue gak tega, sumpah. Sumpah gue paling gak tega kalau ngeliat anak kecil lah. Bener. Ini gila ya. Ini kayak jiwa gak sih? Emang Indonesia tuh minim banget namanya apa ya? Ubah pola pikir lah, otaknya kadang masih. Ya Allah. Anak bayi minum anjing. Udah tua doang, tapi kadang ini dipakai nih. Ide. Enggak gitu. Canda tua. Iya. TikTok lo. Ya, segitu. Gini. Enggak bisa gue goyang ya. Gitu. Udah. Enggak jelas anjing goblok. Dan nih ini anak bayi. Kalau menurut gua kan dia nggak punya otak. Kalau menurut lu gimana nih? Ya, jangan cuma gua mulu nih ngomong, lu juga. Ya gimana? Gua harus ngerespon apa? Soalnya emang goblok.
Goblok kan. Goblok lah. Berarti Indonesia yang harus diubah tuh apa? Pola pikir Pola ya. pikir kan. Dan mengubah pola pikir itu susah bro. Susah. Jadi Ya? nggak segampang kita kayak ngasih tahu apa ya, kayak misalnya kita makan cabai langsung pedes gitu lah. Iya. Kan buat pola pikir ya lo tau lah Indonesia seluas apa. Tapi ya percuma lu ngomong susah-susah kalau nggak ada pelaksanaannya juga, nggak ada actionnya juga nggak bakalan berubah. Ya karena kan? iya juga karena juga mungkin dari masyarakat sendiri. Sistematis pembelajarannya juga kadang kan Iya. kurang. Mungkin dulu ada namanya PPKM ya, PPKM apa sih PPKM. tentang, pokoknya enggak, sebelum PPKM tuh dia mempelajari tentang budi pekerti di sekolah. Sekarang tuh nggak ada gitu. Iya sekarang ya emang sekarang. Iya kan? Jadi gue tuh jadi kayak gimana ya maksudnya? Apa namanya, orang-orang di Indonesia juga gitu kan. Gue tuh pengennya sih sebenarnya dari pembelajaran itu sendiri ya, maksudnya dari sistem belajar yang tadi lo bilang, itu tuh hal-hal yang dianggap tabu seharusnya dipelajarin juga buat gue. Sekarang kayak gini, soal mabok itu tuh kan nggak pernah dipelajarin sama kita. Kayak rasanya mabok gimana, nggak pernah dideskripsiin di buku pelajaran gitu. Yang seharusnya sih buat gue dikasih pengetahuan itu, edukasi lah ya kan. Jadi orang tahu, oh kalau misalkan gue mabok nanti gue kayak gini, oh kalau mabok itu gunanya buat apaan gitu, misalnya gunanya buat apaan, kayak gitulah intinya. Iya. Jadi maksud gue harus dijelasin. Dan sekarang kan nggak tentang mabok doang, yang banyak kan kayak tentang seks dan lain-lain, jadi semuanya tabu. Soalnya gimana ya, kayak orang tua juga cuma ngomong nggak boleh. Namanya anak muda yang dumb and broke ya kan. Iya benar. Jangan, nggak boleh, gue panjat gitu ya. Rasa penasaran muncul lah kan gitu ya kan. Tapi kalau dikasih tahu jangan, kamu kayak gini, efeknya kayak gini, jelas. Gini jelas gitu kan. Bener. Kalau di situ ya, kalau misalnya emang si pribadinya punya pola pikir yang baik ya bakal mikir lah. Iya ya kan? Pasti. Tapi ya susah juga sih ya, kayak gimana ya. Ya harusnya emang mungkin. Ya kita itu mungkin kalau jadi orang tua, gue jadi orang tua, kita kasih orang tua. Gue masih muda. Oh enggak. Gue kelahiran 2005. Tai. Jadi ketika kita jadi orang tua tuh mungkin kita harus sama anak kita tuh ya harus ngobrol kayak temen gitu, soal kayak ya kalau mabok itu gimana rasanya gitu. Iya. Pokoknya ngasih tahu gitulah intinya gitu. Edukasi yang penting. Edukasi kan. Edukasi yang penting. Edukasi lah. Nih gue mau ngasih satu unjuk video lagi. Ini komplikasi video. Komplikasi TikTok. Yo. Kompilasi anjing, komplikasi sih. Komplikasi penyakit. Coba lihat. 2159. Gue tahu nih. 2 syahadat. Terus 1 Insya Allah itu enggak. Terus 5 Dia mabuk tapi nggak sadar kalau lagi mabuk. Ya kan emang kalau mabuk nggak sadar bangsat. Kayak tidur tenang. tidak Tenang bos. Ya, bener nih ke Cidra. Kamu udah apa nggak kamu? Ayo Pakai narkoba. Cidra minum gimana nih? Dua naon? Gimana di luar Pak? 215. Dua naon? 5 sadar. 2 kalimat syahadat. 1 Hiji Gusti Allah teh tunggal. 5 5 tutup ke 5 tong hilapkan ilmu maksud. salat deh. Salapan. Salapan. Terus mabuk tuh? Mabuk tuh. Saya teu mabok Pak. Barusan minum nggak? Minum. Gak ngaku kalau dia minum. Teu mabok. Tapi tatonya Tatonya tadi sorry. Tatonya 2 syahadat. 2 kalimat syahadat. Satunya? 1 Gusti Allah. Gusti nama Terus, Tuhan. 5 itu sholat wajib. 9-nya tuh apa ya? Tadi gue lupa. Gak Wali tahu. Songo kali apa? Gue gak ngerti tapi dia berarti mempunyai sosok filosofis yang keren aja. Iya. Pemikiran filosofisnya bagus. Karena lu tahu nggak sih sebenarnya kalau anak muda pada mabok itu kayak gimana ya? Pasti ngebahasnya nih pertama tentang percintaan dulu. Iya. Percintaan itu udah kayak udah pasti banget gitu kan, percintaan. Terus kehidupan, Iya terus. politik, ekonomi, menjelang subuh Apa? pasti agama. Iya. Padahal lagi mabok, sadar bego. Iya kan? Tahu-tahu berubah jadi ustaz Iya. semua anjing ya. Ya karena nggak sadar. Gak tadi sadar sih. ya. Cuman bagus sih. Maksud gua ketika tidak sadar dia masih mengingat Tuhan. Ini gila. Emang gua tuh keren Lu banget. udah Mas. sadar kagak inget tuh? Ya, lu jangan. Namanya diajak. Jadi apaan? Jadi ikan pari, ikan baru. Gitu aja. Punya buntut. Tadi gitu masa. Ya, dia jadi gak suka gue ngeliatnya kayak apaan ya. Jadi lucu sih tapi orang mabok. Tapi temen lu ada gak sih yang kalau lucu
Maksudnya kalau mabok tuh mabok lucu. Lu yang mabok kali itu. Ya, gua mabok mah keren aja. Banyak sih teman-teman gua mabok lucu. Ada yang ngapain? Enggak pengalaman. Itu ada yang lagi mabok nih, tiba-tiba kesurupan. Oh ya. Jadi macan. Masuk full gitu. Wah, gitu. Terus ada lagi yang lagi mabok tuh. Lebih banyak sih kalau lagi mabok bertingkah-tingkah konyol sih. Konyol ya. Iya, Konyol iya. ya. Tiba-tiba buka baju lah ya kan, tiba-tiba jungkir balik gitu. Pokoknya ada aja ya. Ada gaweannya kalau kata bocah mah ada bae dah. Iya. Ler. Kayaknya Ler. Kayak sumpah kita capek banget gue liat muka lu. Buset capek deh. liat mata lo. Lu lihat tuh mata lo coba. Tuh. Matanya beler. Dewa mabuk. Lu dari bayi udah minum mulu deh. Kagak anjir, dari bayi mata gue gini. Oh, dari bayi. Tapi enggak minum mulu kan. Enggak lah, gila. Minum susu apa inek? Susu lah. Gue kira minum inek. Wah, nete sama mau gue sampai umur 2 tahun anjir. Coba lu ada pesan-pesan nggak buat para urbanis iya. tentang si mabuk-mabukan? Oh, gue ada nih, gue ada pesan buat lu pada dan lu juga nih. Itu Gue ada pesan. Tapi ini gue pesan gue dapet dari pindah-pindah tempat, jadi gue dapet pesan sih. Pindah-pindah tempat tuh ngapain? Nongkrong. Ya, nongkrong lah gila. Kira Masa perang. gue ngobrol, Iya. ngobrol juga sih Ngobrol ya. lah. Ngobrol Masa ya, orang iya, begini? iya. Gitu kan nggak Jadi mungkin. pokoknya sebagaimana kita manusia ya kan. Kita mabuk boleh, tapi bego jangan. Jadilah pemabuk yang cerdas. Yang dimana ketika lu mabuk, lu tahu tempat, lu tahu takaran, dan lu nggak jadi orang yang rusuh. Sebagaimana juga diatur dalam hukum kan. Iya. Indonesia kan negara hukum ya. Yoi. Ada hukum yang mengaturnya bro, lu harus inget itu. Hukumnya nih ada nih, gue baca nih. Baca coba. Hukum pasal 492 ayat 1 KUHP. Ini dia ancamannya tuh paling lama 6 hari sama pidana paling banyak 375 perak. Hah? Lah, buset deh. Serius. Mahalan juga beli Amer bro. Ujuk. Serius. Ini sumpah tadi kalau kayak gini gue kasih 10.000 gak apa-apa bener Serius gak? lu? Apaan sih? Kok pasal Sumpah kayak gini itu. sih? Ini serius? Serius itu bro. Pasal 492 ayat 1 KUHP, kelompok ini diancam kurungan penjara paling lama 6 hari. 6 hari. Sedangkan pidana denda paling banyak 375. Nah, Lah, perak kan? berarti gue kalau misalkan kayak gitu, nggak sorry ya di. Gue kalau kayak gitu, gue mabok. Gue nepok kepala orang. Ditangkap kan ya polisi. Ikut lu gitu Iya, kan. ikut 6 hari doang. 6 hari. Udah gitu bayarnya 375 perak. Ya ilah gue kasih aja 10.000 nih kayak. Ini udah Pak ambil aja sisanya. Ya udahlah. Tapi ya yang pasti kita sebagai anak muda ya benar lo bilang kan kayak ya pakai otak intinya, pakai otak, lu punya otak digunain, mau mabuk juga pakai otak. Gitu. Harus cerdas lah intinya. Dan kita di video tadi ya. Ya udah, thank you Ler. Udah ngobrol-ngobrol soal mabuk dan mabuk. Jadi semua teman-teman urbanis jangan lupa like, comment, and apa? Tar dulu. Gue punya pantun. Oh iya lupa. Lupa. Apa tuh? Beli paya rasanya pahit. Apaan tuh? Hai buaya mau pamit. Ada lagi. Apa lagi? Kalau kata anak-anak TikTok, lu tuh butuhnya kopi, bukan butuh alkohol. Karena lu tuh butuh inspirasi, bukan halusinasi. Iya Allah. Jadi pengen joget. Udah. Udah. Thank you semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Subscribe. Jangan lupa nyalain loncengnya. Bener. Bye-bye. See you on the top.